Beberapa pihak mensinyalir adanya unsur politis yang berperan dalam penetapan Anas sebagai tersangka. Namun KPK menegaskan penetapan ini murni sebagai penegakan hukum. Meski nama Anas Urbaningrum telah disebut berkali-kali terkait dalam kasus korupsi proyek Hambalan, namun penetapan Anas oleh KPK sebagai tersangka hari Jumat kemarin telah memancing kontroversi. Beberapa pihak mempertanyakan adanya faktor politis yang mempengaruhi proses hukum kasus ini. Faktor politis ini terjadi secara beruntun dalam beberapa hari sebelum penetapan oleh KPK. Dimulai dari huru-hara di dalam internal Partai Demokrat, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta KPK agar memberi kejelasan status hukum Anas Urbaningrum. Selain itu, bocornya surat perintah penyidikan Anas Urbaningrum juga semakin memperjelas kejanggalan kasus ini. Ya gini, saya melihat kenapa seprindik bocor, kemudian kewenangan Mas Anas diambil, kemudian ada fakta integritas menjadi tersangka mundur. Ini sebenarnya adalah KPK itu menunggu sinyal presiden. Apakah Mas Anas bisa menjadi tersangka atau tidak? Begitu tiga hal tersebut sudah keluar, seprindik keluar dan bocor, maka mereka menetapkan tersangka. Ini semakin menandakan bahwa memang KPK saat ini adalah masih ada indikasi-indikasi untuk melakukan intervensi politis. Saya bilang naif, ya, kalau nggak ada unsur politik. Naif, pasti ada. Ya, ada unsur politik. Kenapa? Keputusan ini yang dilakukan KPK adalah mempengaruhi politik, pasti ada unsur politiknya. Pendapat sebaliknya dilontarkan oleh aktivis Indonesia Corruption Watch yang menilai penetapan Anas tersebut murni sebagai penegakan hukum karena telah melalui prosedur yang berlaku. Sejauh ini justru ya penetapan tersangka kemarin itu saya masih menilai itu murni soal penegakan hukum. Kenapa? Karena fase-fasenya itu kemudian secara prosedural itu sudah dilewati oleh pimpinan KPK. Artinya sudah ada gelar perkara, kemudian sudah ada semacam penyajian bukti-bukti atau fakta-fakta yang kemudian itu dimiliki oleh penyidik atau didapatkan oleh penyidik. KPK sendiri melalui juru bicara Johan Budi telah menegaskan penetapan Anas sebagai tersangka ini murni karena dipenuhinya dua alat bukti yang cukup. Tim TV One mengabarkan.